Akhirnya balada kartu kredit dari Bank Gurita Merah ini menemui titik terang. Halo teman-teman, apa kabar? Jumpa lagi dengan saya Priadi Kim di channel Belajar Finansial. Di video kali ini aku akan sharing lagi tentang balada kartu kredit dari Bank Gurita Merah yang aku alami sejak kira-kira Mei tahun ini ya. Jadi ini udah berapa nih? Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, 6 bulan ya. Bagi teman-teman yang mengikuti channel ini pasti sudah tahu tentang balada kartu kredit yang aku alami di Bank Gurita Merah ini. Sekedar mengingatkan saja untuk flashback sedikit. Jadi ceritanya data saya itu disalahgunakan oleh oknum bank. Jadi pelakunya itu adalah orang dalam, orang banknya itu sendiri. Intinya orang dalam itu menggunakan data saya untuk membuat kartu kredit baru. Nah, kartu kredit baru itu bikin kartu tambahan. Nah, yang kartu tambahan inilah yang pakai limitku. Sebenarnya saya kan cuma punya satu kartu, ya ini, kartu ini. Tapi tiba-tiba di billing statementku, saya punya dua kartu utama ya. Dan yang satunya lagi, kartu utama yang kedua itu, punya kartu tambahan. Nah, kartu tambahan inilah yang pakai limitku. Tapi kan emang kalau peraturan kartu kredit, yang ditagih tetap aku, induknya, bukan yang pakai toh. Nah, singkat cerita, aku didata terus debt collector buat bayar itu tagihan. Padahal saya kan nggak merasa pakai ya. Akhirnya saya ke kantor cabang buat lapor, tapi ya penanganannya lambat. Terus saya ke kantor cabang lain, saya disarankan buat video call admin atau CS kartu kredit, tapi juga belum ada tanggapan. Akhirnya saya inisiatif telepon dari HP buat bikin laporan penyanggahan transaksi. Nah, ini baru lumayan berhasil. Akhirnya dibikinkan laporan penyanggahan transaksi bahwa saya tidak pernah membuat kartu lain selain ini. Saya tidak kenal dengan nama pemilik kartu tambahan. Setelah itu barulah pihak bank melakukan investigasi ya. Tahu-tahu itu pelakunya muncul, hubungi saya awalnya nggak tahu ngapain dia mau ke rumah saya. Dia cuma bilang ada urusan tentang kartu kredit gitu loh. Ternyata dia datang buat minta maaf, terus mohon supaya saya mengakui bahwa nama kartu tambahan itu katakanlah si Bambang, bahwa saya mengenal Bambang sebagai teman saya, jadi saya bikinkan kartu tambahan. Saya disuruh mengaku seperti itu supaya dia istilahnya nggak dipecat lah dari pekerjaannya. Tapi saya nggak mau ya, nanti takutnya kan masalahnya kan mesti runyam, karena statement saya berbeda loh. Dari video call sama nelpon call center kan saya tidak mengenal pelaku, kan tiba-tiba saya jadi harus mengenal pelaku, kan nanti sama runyam. Akhirnya saya dihubungi oleh pihak bank. Saya katakan yang sejujurnya. Singkat cerita, perlahan debt collector itu nagihnya nggak sering ya. Biasanya kan sering, hampir setiap minggu itu nagih, tapi lama-kelamaan berkurang. Terus yang terakhir itu nelpon, saya bilang saya sudah bikin laporan ke bank bahwa itu bukan saya. Nah, itu mungkin kira-kira udah 1-2 bulan yang lalu. Nah, semenjak itu saya udah nggak ditagih lagi. Tanggal berapa ya, pokoknya ya, kalau nggak hari ini ya kemarin itu billing statementku muncul dan aku buka, dan alhamdulillah sudah ada tanda-tanda kasusnya itu mulai terselesaikan. Kenapa saya bilang begitu? Karena di billing statement bulan lalu nih ya, saya lihat kan nih ya, di billing statement bulan Oktober status saya masih call 3, kurang lancar ya. Jadi bagi teman-teman yang berkecimpung di dunia perkreditan pasti tahu status kredit. Call 1 itu lancar, call 2 itu dalam perhatian khusus, dan call 3 itu kurang lancar. Nah, aku udah sampai call 3 nih, tanggal 16 bulan 10 2023, kurang lancar. Karena ini aku masih punya tunggakan ini sebesar 4 juta
4.600.000, sedangkan limitku aja cuma 3 juta. Berarti kan emang statusnya over limit ya. Bisa teman-teman lihat statusnya over limit. Nah, tapi bulan ini tadi, pokoknya bulan November kalau nggak tadi ya kemarin, alhamdulillah skor kreditku sudah berubah menjadi lancar ya. Berarti sudah kembali ke call 1 karena memang tagihannya sudah dibayar, entah siapa yang bayar, pokoknya itu saya cuma tinggal punya tagihan ini 9.700. Nah ini ya kartu yang kedua ini yang tidak saya bikin. Ini yang regular atas itu, yang plus itu plus ya bu, bukan minus tapi plus 100.000 itu punya aku, yang kartu aku pegang tadi. Dan yang ini adalah yang dibikin oleh oknum itu, masih punya tagihan 9.700. Setelah aku scroll, ternyata 9.700 itu adalah interest bunga, jadi masih punya tunggakan bunga 9.700. Nah rencananya aku akan tutup aja ini kartu, aku akan selesaikan dulu itu yang 9.700 itu, terus aku tutup. Kenapa? Ya jelas ya, jujur aja aku trauma. Masalahnya pelakunya itu adalah orang dalam ya kan. Kalau orang luar sih mungkin ya masih bisa lah, contohnya kartu kreditku BRI itu aku juga pernah kebobolan, tapi pelakunya orang luar dan aku mengajukan banding dan diterima. Jadi tetap aku pakai, aku blokir, aku minta ganti kartu baru. Tapi kalau ini pelakunya orang dalam, bukannya suudzon tapi takutnya terulang lagi, nanti malah repot ruwet ngurusnya. Jadi mending aku tutup aja. Jadi pesannya buat teman-teman yang pemilik atau pemegang kartu kredit itu tetap harus waspada, aware. Jika ada billing statement tetap dibaca ya satu-satu, takutnya ada tagihan atau muncul tanda-tanda kecurangan dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Video ini tidak bermaksud menjelekkan Bank Gurita Merah, tapi kayaknya hampir semua bank pasti punya oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Nah kebetulan saya kena di Bank Gurita Merah. Itulah pengalaman saya, pengalaman yang kurang mengenakan ya, tapi ya alhamdulillah sudah hampir katakanlah hampir selesai, karena memang saya bisa membuktikan bahwa saya nggak bersalah, saya nggak kenal dengan oknum itu yang memakai limit kartuku. Akhirnya banding saya diterima. Sampai di sini dulu cerita saya tentang balada kartu kredit Bank Gurita Merah. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam Financial Freedom.